Sebelum saya mati, saya cuma mau menyelamatkan anak-anak biar gak dibentak-bentak, biar gak sakit. Kayak saya dari kecil nggak ada yang tahu saya meninggal duluan bayi. Shut up! Kanti Utami, ibu yang tega terhadap 3 anak kandung, hingga kini masih diliputi perasaan takut. Terutama saat bertemu atau ditemui laki-laki, Kanti Utami akan histeris ketakutan. Ada sepertinya ketakutan bila ketemu orang, terutama kalau ketemu laki-laki. Saat ini pasien belum mau cerita, kata dokter spesialis kejiwaan. Sebelumnya diketahui, polisi menyebut motif penggorokan leher anaknya itu karena Kanti merasa mendapat bisikan gaib. Pelaku mengaku dalam pemeriksaan awal, perbuatannya itu dilakukan karena mendapat bisikan untuk membunuh anaknya, katanya dalam konferensi pers pada Senin, tanggal 21 Maret tahun 2022. Pelaku beberapa hari lalu sudah dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan kejiwaannya. Dia saat diinterogasi jawabannya berubah-ubah dan terlihat ngelantur, kata Kapolres Brebes AKBP Faisal Febrianto. Dikutip Selasa tanggal 22 Maret tahun 2022. Sedangkan menurut kepolisian, jika memang nantinya Kanti terbukti mengalami gangguan jiwa, dirinya tidak bisa diproses secara hukum. Hal itu diatur dalam pasal 44 KUHP. Yang berbunyi, barang siapa melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, tidak boleh dihukum. Namun apabila seseorang yang hanya mengalami stres, itu memang bisa dihukum dengan melakukan tindakan lebih dalam. Kalau benar-benar gila memang tidak boleh dihukum, tapi kalau hanya stres harus ada observasi mental lebih lanjut. Nanti di situ akan direkam. Kalau memang terbukti pura-pura gila itu bisa dihukum, tapi kalau memang mengalami gangguan penuh itu tidak bisa dihukum, pungkasnya. Kanti Utami menjalani pemeriksaan kejiwaan di rumah sakit. Hasil pemeriksaan sementara, perempuan ini diduga mengalami tekanan ekonomi karena pandemi COVID-19. Kanti Utami menjalani pemeriksaan kejiwaan di RSUD Dr. Suselo, Slawi, Kabupaten Tegal. Hal itu dibenarkan oleh dokter spesialis kejiwaan RSUD Dr. Suselo, Glorio Immanuel. Pasien terduga pelaku pembunuhan di Brebes saat ini memang dirawat di RSUD Dr. Suselo. Pasien masuk semalam sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat dan memang saat ini masih dirawat, kata Glorio, Senin, tanggal 21 Maret. Glorio mengatakan, selama dalam perawatan inap, Kanti akan menjalani sejumlah pemeriksaan oleh tim dokter, meliputi pemeriksaan psikiatri, profil kepribadian, dan kecerdasan. Meski demikian, serangkaian pemeriksaan tersebut memang belum seluruhnya dilakukan. Pemeriksaan baru sampai tahap bagaimana kita mendekati pasien agar mau bercerita apa adanya, ujar Glorio. Menurut Glorio, Kanti bisa menjawab dengan baik saat ditanya dan jawabannya sesuai dengan pertanyaan. Hanya saja ada sejumlah pertanyaan tertentu yang tidak mau dijawab. Alasannya sudah lelah ditanya pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi kami lebih ke arah mengenal watak atau kepribadiannya, latar belakang hidupnya, latar belakang keluarganya. Belum masuk ke soal kejadiannya, jelasnya. Glorio mengungkapkan jika Kanti tidak memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Namun dari pengakuannya, ada tekanan karena faktor ekonomi. Ada gangguan atau tekanan selama sekitar 6 bulan. Jadi pasien mengaku sejak corona usahanya bangkrut, ungkapnya.
Terkait lamanya proses pemeriksaan, Glorio menyebut paling cepat selesai dalam 3 hari. Kalau sudah selesai, hasil pemeriksaan tim nanti akan kami sampaikan ke kepolisian, ujar dia.